Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Andi Silalahi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kembali kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon supaya Engkau memberikan damai sejahtera, memberikan hikmat dan pengertian supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Namun saya baca ayat yang ketiga saja. Yohanes 12 ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Yohanes 12 ayat yang ketiga. Tema renungan kita adalah memberi dengan benar. Saudara-saudara, ada berbagai macam tipe orang yang memberi. Ada yang memberi supaya dilihat orang, dan dia mendapat pujian. Ada yang memberi karena terpaksa, karena sudah terus-menerus didatangi misalnya. Dan ada yang memberi dengan kasih yang tulus. Seberapa sering saudara memberi, dan apakah memiliki kesenangan berbagi? Saya tidak tahu, tapi kiranya kita memang memiliki kesenangan untuk berbagi. Namun dalam bacaan kita, Yesus memberi pujian kepada Maria, sebab ia memberi persembahan yang terbaik dan motivasinya benar. Seperti apa memberi dengan benar? Pertama, memberi sebagai tindakan kasih dan iman. Maria mengurapi Yesus, menunjukkan kasihnya yang sejati, karena ia tahu Yesus akan mengalami penderitaan dan kematian. Ia duduk dekat kaki Yesus, sebagaimana kebiasaannya, mendengar Yesus berbicara. Lalu Maria mengambil setengah kati, ya kira-kira hampir 400 gram minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki atau mengurapi Yesus dalam ayat yang ketiga. Harganya 300 dinar, hampir sama dengan upah pekerja selama 1 tahun. Maria melakukannya dengan kasih dan dengan iman. Ia mengakui karya Yesus untuk keselamatannya. Maria tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Dia memberi selagi masih ada kesempatan. Bagi orang yang memiliki kasih Kristus, pemberian sebesar apapun tetap dirasa kecil jika dibandingkan dengan pengorbanan Kristus. Tetapi bagi orang yang tidak sungguh-sungguh dalam kasih, pemberian sekecil apapun terasa berat untuk dipersembahkan bagi Kristus. Maria bersuka cita karena memberi di atas dasar kasih dan iman. Yang kedua, memberi dengan motivasi yang murni. Maria memberi dengan hati yang tulus, motivasinya hanya untuk memuliakan Tuhan. Dia tidak sedang mencari puji-pujian, baik dari Tuhan maupun manusia. Ada yang memberi untuk mendapat pujian, dan akhirnya menjadi sombong, seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Bisa bandingkan dalam Lukas 18 ayat 11-12. Mereka ngomong besar supaya orang mendengar. Akan tetapi Maria berbeda. Dia memberi yang terbaik dan tidak ngomong. Artinya, dia diam. Bahasa Alkitabnya, apa yang dilakukan tangan kanan, jangan diketahui tangan kiri. Matius 6 ayat 3. Motivasi kita memberi hanya satu, yakni untuk memuliakan Tuhan, bukan manusia. Itulah yang dilakukan Maria. Berbeda dengan Yudas yang memiliki motivasi untuk memperkaya diri. Motivasinya jahat atau pura-pura baik. Seolah-olah dia sedang memikirkan orang-orang miskin untuk dilayani. Tetapi itu hanya modus untuk dia mendapat proyek baru untuk mendapatkan uang. Yohanes 12 ayat 4-6. Yudas berpikir, apa yang bisa aku dapatkan? Sedangkan Maria berpikir, apa lagi yang dapat aku berikan untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan senang melihat hati yang tulus memberi. Yang ketiga, terakhir, dia memberi dengan kerendahan hati. Memberi dengan kerendahan hati. Ketika Maria datang ke kaki Yesus, ia menempatkan dirinya sebagai seorang hamba. Pada waktu ia membuka tudung rambutnya. Ini sesuatu yang tidak lazim dilakukan perempuan Yahudi di depan umum. Ia merendahkan dirinya dan menempatkan kehormatannya di kaki Yesus. Maria menyadari ketidaklayakannya. Dalam budaya Yahudi, pada umumnya wanita tidak dianggap. Tetapi bagi Maria, mengurapi kaki Yesus itu cukup baginya. Ia menyeka dengan rambutnya. Rambut itu adalah lambang mahkota wanita. Ia berani menggunakan yang paling baik walaupun untuk hal yang dipandang kecil atau rendah oleh dunia ini. Mother Teresa pernah berkata,
Kita harus memiliki hati yang besar untuk melakukan hal yang kecil. Tindakan Maria yang rendah hati mendapat perhatian dari Yesus. Yesus berkata, biarkanlah dia melakukannya mengingat hari penguburanku. Yohanes 12 ayat 7. Yesus tidak mencela, tetapi membenarkan tindakan Maria. Karena itu saudara-saudara, mari kita belajar memberi dengan cara dan motivasi yang benar supaya kita berbahagia. Karena memang firman Tuhan berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mohon supaya Engkau memampukan kami mengasihi dan memberi dengan sukacita. Tolonglah kami supaya kami mengasihi Tuhan, tapi juga mengasihi sesama. Dan kami tetap setia melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian saudara-saudara renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku.